Perkenalkan, saya Sherly Eugenia, NIM akhiran 124. Di sini saya akan mempresentasikan proyek studi saya dengan masalah kesejahteraan buruh. Apa itu buruh? Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuan, mendefinisikan buruh adalah mereka yang bekerja pada majikan dan menerima upah. Menurut ILO, buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau badan hukum yang mendapatkan upah sebagai imbalan atas jerih payahnya menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain, semua orang yang tidak memiliki alat produksi dan bekerja pada pemilik alat produksi maka bisa dikatakan sebagai buruh. Dua klasifikasi buruh di Indonesia pada tataran praktis. Ketika kita berbicara mengenai buruh, maka yang dimaksud adalah pekerja kasar dan profesional. Penyebutan untuk mereka sebagai pekerja kasar yang menggunakan tenaga otot dalam bekerja, misalnya tukang dan kuli. Pemerintah Belanda biasanya menyebut dengan pekerja kasar atau blue collar, berarti kerah biru. Sementara orang-orang dengan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi disebut dengan white collar atau kerah putih, yang pekerjaannya merujuk pada tenaga otak. Buruh berdasarkan status pekerjaan. Yang pertama, tenaga kerja tetap. Orang yang bekerja dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu atau permanen. Mengutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi, tenaga kerja ditetapkan menjadi dua. Pertama, tenaga kerja yang menerima maupun memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Ini termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas. Yang kedua, tenaga kerja yang bekerja berdasarkan kontrak jangka waktu tertentu, sepanjang tenaga kerja yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dan yang kedua, tenaga kerja lepas. Tenaga kerja lepas adalah orang yang bekerja dan menerima penghasilan apabila melakukan suatu pekerjaan tertentu. Tenaga kerja lepas biasanya dihitung berdasarkan jumlah hari kerja atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Tenaga kerja lepas dibayar atau diberikan upah sesuai dengan beban pekerjaan yang dikerjakan dan diselesaikan. Hak dari tenaga kerja lepas adalah mendapatkan gaji sesuai pekerjaan dan waktu mereka. Biasanya buruh yang masuk kategori ini bersifat kontrak dan tidak melanjutkan hubungan kontrak ketika pekerja dan pemberi kerja menyelesaikan hubungan itu. Selanjutnya adalah masalah kesejahteraan buruh. Yang pertama, yaitu upah dan kebutuhan fisik minimum pekerja. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Upah seharusnya mencakup semua, tetapi kenyataannya upah hanya merupakan gaji pokok tanpa memperhitungkan tunjangan. Itu pun masih jauh dari kebutuhan real pekerja. Dan yang kedua, adanya perundang-undangan yang kurang dipatuhi oleh pemilik modal, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. Kesejahteraan pekerja meliputi upah kerja, kesejahteraan, dan jaminan sosial, di mana pemilik modal sangat jarang memenuhi jaminan sosial bagi buruh dikarenakan ingin menaikkan biaya produksi. Kalaupun ada, jumlah yang mereka terima tidak sebanding dengan perasaan buruh. Selanjutnya adalah alternatif kebijakan. Membicarakan buruh dalam kaitannya dengan produktivitas mereka tidak dapat mengabaikan peranan upah dan kebutuhan fisik minimum. Kesejahteraan buruh kemudian menjadi poin penting ketika kita membicarakan tentang buruh. Merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997, kesejahteraan buruh meliputi upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Poin selanjutnya adalah jaminan sosial tenaga kerja, salah satu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti dari penghasilannya hilang atau berkurang, dan pelayanan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Salah satu contoh jaminan sosial yang disediakan oleh lembaga negara yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berikutnya masuk kepada usulan kebijakan.
Usulan dan kebijakan yang pertama bersumber dari negara atau pemerintah yang akan memainkan peran penting dalam peningkatan kesejahteraan buruh. Kebijakan mengenai upah minimum regional atau UMR perlu disempurnakan. UMR harusnya berkaca pada tingkat kebutuhan real pekerja dan disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara negara merupakan pihak penting yang menghubungkan dan memediasi kepentingan buruh dan pengusaha. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seharusnya mematuhi keadilan, sehingga negara tidak menjadi corong dan boneka pengusaha, tetapi mampu menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan penjamin hak-hak masyarakat. Usulan kebijakan yang selanjutnya, yakni Corporate Social Responsibility, yang datang dari pemilik modal. Perubahan cara pandang terhadap buruh mutlak harus diubah. Buruh bukan lagi komoditas faktor produktif, tetapi buruh merupakan stakeholder dari perusahaan. Sehingga untuk mengurangi beban produksi tidak lagi mengurangi kesejahteraan buruh atau pemutusan hubungan kerja, tetapi dengan efisien. Cara lain adalah dengan Corporate Social Responsibility atau bisa disingkat dengan CSR, suatu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Konsep CSR berawal dari dorongan kuat untuk menahan laju ketamakan perusahaan dalam pengambilan keuntungan. CSR merupakan konsep yang menawarkan keseimbangan kepentingan antara shareholder dan stakeholder, menurut Zafrani 2008. Selain ini, CSR justru tidak menyentuh kaum buruh. CSR lebih banyak dilakukan di masyarakat luar. Alangkah baiknya apabila CSR justru dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Aplikasi CSR untuk kepentingan buruh bisa diaplikasikan dalam pembangunan rumah bagi buruh, sekolah gratis, hingga fasilitas kesehatan. Pembangunan rumah yang dekat dengan lingkungan perusahaan menjadi salah satu hal yang mutlak diperlukan. Rencana tindakan. Yang pertama yaitu demo buruh atau demonstrasi yang merupakan gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang atau kelompok di hadapan umum dengan tujuan menyatakan pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan masyarakat. Aksi ini biasa disuarakan oleh sebagian besar buruh, masyarakat, bahkan mahasiswa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kebebasan pendapat sebagai salah satu hak asasi manusia. Demonstrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka aksi demo akan berpeluang akan dilirik oleh pemerintah. Rencana tindakan yang selanjutnya adalah pengaplikasian CSR. Aplikasi CSR untuk kepentingan buruh bisa diaplikasikan dalam pembangunan rumah bagi buruh, sekolah gratis, hingga fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah pengaplikasian CSR dari perusahaan besar yang telah banyak melakukan program sebagai tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat, yakni PT Unilever. Contohnya program edukasi kesehatan gigi dan mulut dari Pepsodent, program pelestarian makanan tradisional Bango, serta bekerja sama dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuat program Jakarta Clean pada tahun 2008 sebagai bentuk kepedulian perusahaan dan juga masyarakat terhadap lingkungan hidup dan juga lain sebagainya. Melalui program ini, PT Unilever Indonesia berharap dapat lebih memberikan kesadaran dan memberdayakan masyarakat untuk kembali menghijaukan lingkungan melalui konsep reduce, reuse, dan recycle. Sekian dari saya.